dan waktu, saya juga ingin membangun silaturahmi lebih dekat dengan kawan-kawan TBM ini karena menurut saya ini adalah salah satu lembaga yang ini murni diinisiasi oleh masyarakat dan tentu ada sejumlah dukungan pemerintah. Kalau kita bicara konteks bagaimana anak mendapatkan informasi dan informasi itu yang layak ya sesuai dengan usianya, sesuai dengan tahap perkembangannya, TBM saya pikir bisa mengambil peran-peran strategis ke depannya ya. Dan itu menjadi bagian yang mendukung pencapaian salah satu kebijakan pemerintah, termasuk pemerintah Aceh, yaitu yang dikenal dengan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Ya, ada pada indikator klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang. Nah, hari ini kita khusus bicara darurat kekerasan, boleh langsung Dek, saya mau paparkan dulu bagaimana sih, tentu ketika kita bicara darurat, pasti ada latar belakang ya, latar belakang situasi yang mempengaruhi sehingga kata-kata ini digunakan. Nah, kalau kita bicara soal mandat negara terkait dengan penanganan permasalahan perempuan dan anak, apalagi pada skup perlindungan perempuan dan anak, kita turunkan lagi pada perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Tentunya ini adalah salah satu konsekuensi karena kan pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi di tingkat internasional, ada konvensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi atau yang dikenal dengan SIDO. Ada ratifikasi terhadap konvensi hak anak yang tentunya nanti diturunkan dalam beberapa regulasi. Ini ada di sini ya dalam paparan ini ada undang-undang PKDRT misalnya dalam skup kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang perlindungan anak, dan untuk hal tersebut ya pemerintah Aceh juga sudah meresponnya. Dari sisi regulasi kita punya kanun perlindungan perempuan, punya kanun perlindungan anak, punya kanun terbaru soal penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kalau kita bicara soal penanganan, ada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah bicara soal pencegahan. Nah, TBM ini fungsinya sangat strategis untuk melakukan pencegahan ya. Nah, kemudian ada yang namanya penanganan ya. Penanganan itu adalah ketika kasus sudah terjadi. Nah, kemana kita akan bawa, apa hak-haknya, dan tentu ada aspek perlindungan ya. Perlindungan termasuk kenyamanan untuk tidak yang korban ini menjadi korban berikutnya, dan ada aspek peningkatan kesejahteraan kalau kita bicara soal pemulihan bagi anak, ukurannya adalah indeks kesejahteraan anak, dan ada yang namanya pemberdayaan untuk perempuan. Pemberdayaan ini bukan hanya pemberdayaan ekonomi ya kawan-kawan, tapi juga bicara pemberdayaan bagaimana perempuan bisa cakap, bisa berani, bisa keluar dari masalahnya, bisa berbicara, dan termasuk tentu di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi. Karena kalau seorang perempuan korban tidak selesai ya dalam menghadapi masalah, tentu tidak akan pernah bisa bangkit. Nah, jadi regulasinya cukup banyak ya, tetapi tentu dalam implementasi di lapangan masih banyak masalah ya, masih banyak masalah dan bahkan sangat kompleks karena bisa jadi regulasi yang sudah ada ini belum mampu diimplementasikan dengan baik karena yang namanya pilar pemerintah yang baik itu kan bukan hanya aparatur sipil negara ya, tapi juga ada masyarakat, ada dunia usaha. Nanti kita bisa lihat dari dua case terbaru ya, satu adalah kasus di PD dan satu lagi kasus di Langsa. Ini menunjukkan bahwa ada siklus penanganan dari hulu ke hilir yang belum
berjalan dengan baik. Nah, kawan-kawan, kalau kita lihat dari angka yang kami tampilkan ini adalah data yang dihimpun oleh UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Provinsi Aceh. Kebetulan saat ini saya masih menjadi PLT Kepala UPTD. Ya, trennya yang paling tinggi itu kan di tahun 2017, ya kan. Nah, kemudian ada sedikit penurunan di 2018, turun lagi di 2019. Nah, angka turun ini adik-adik semua ya, kayaknya nih muda-muda semua ya. Angka turun ini kalau kita lihat dalam kacamata kita memandang KTPA atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak selalu dia bisa langsung digeneralkan turun, ya. Artinya proses dokumentasinya yang turun, tapi kami meyakini karena fenomena gunung es adalah cara kita menganalisa, kami berkeyakinan sepenuhnya bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi di lapangan, di masyarakat, tapi tidak terdokumentasikan. Masyarakatnya tidak mengakses lembaga layanan, dan mungkin juga kadang-kadang kecewa dengan lembaga layanan, karena layanannya tidak maksimal. Ada kasus-kasus yang kemudian diselesaikan dengan proses mediasi atau perdamaian di tingkat kampung, ya bahkan ada kasus yang memang tidak mau dilaporkan karena apa? Ada tekanan dari pelaku, relasinya sangat kuat, membuat rasa takut. Nah, ini semuanya berdampak pada data. Nah, boleh dilihat slide kedua. Nah, slide kedua, saya ingin mengatakan kawan-kawan, berdasarkan angka yang saya tampilkan tadi dan berdasarkan pada beberapa peristiwa terakhir, terutama dalam 9 bulan di tahun 2020, Aceh itu darurat kekerasan. Ya. Kenapa? Karena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan sepele. Ini adalah persoalan besar, ini adalah persoalan bersama, dan kita juga butuh banyak tangan-tangan untuk menyelesaikan persoalan ini, ya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditempatkan sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak pernah dapat dikembalikan lagi sebenarnya. Apa yang hilang dari seorang anak, apa yang hilang dari seorang perempuan, apalagi itu kekerasan seksual, tidak bisa dikembalikan. Ya, dan tentu negara harus hadir secara nyata untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang luar biasa. Tidak bisa lagi dengan cara-cara biasa, ya. Dan pendekatan-pendekatan yang digunakan haruslah pendekatan yang terintegrasi dan beradab. Bayangkan ketika ada sebuah berita yang mengatakan bahwa sebuah pesta seks terlalu vulgar istilah ini. Dan ini menunjukkan bahwa etika kita dalam berliterasi, terutama literasi media, juga belum terpapar dengan perspektif yang berpihak ya kepada perempuan dan anak yang korban, sehingga apa? Peluang-peluang mereka untuk mendapatkan stigmatisasi, ya, pengulangan menjadi korban atau yang dikenal dengan reviktimisasi ini sangat besar, ya. Nah, tentu kawan-kawan semuanya, kami berharap mulai hari ini dan seterusnya, saya yakin mungkin juga kemarin sudah mulai bekerja, kita perlu menyatakan untuk satu padu, ya, bergerak dari hulu ke hilir, kebalikannya dari hilir ke hulu, secara tersistem, ya, dengan penggunaan mekanisme penanganan yang komprehensif. Ya, yang namanya mekanisme tujuannya adalah tidak membuat masalah ini menjadi lebih besar, tapi membuat masalah ini jadi terkendali. Dan tentu pilar negara, ya, pilar masyarakat, ini kawan-kawan dari TBM, ya, pilar masyarakat tentunya, dan dunia usaha, ada banyak kali perusahaan, ada banyak kali orang kaya yang nggak peduli ya, yang kemudian kita harus mulai sadarkan ya,
Bahkan juga filantropi. Siapa filantropi? Misalnya adalah kelompok anak-anak muda ya, untuk mereka mulai peka terhadap persoalan kekerasan bagi perempuan dan anak. Bahkan anak-anaknya sekalipun harus mulai dicerdaskan, dan fungsi TBM bisa mengambil peran itu. Dengar, Dek? Terdengar, Bu, terdengar. Ya. Boleh pindah slide? Ya. Slide berikutnya. Halo, Dek? Slide berikutnya. Nah, kita juga harus bersepaham ya untuk tahu kapan dan kenapa istilah darurat itu digunakan ya. Istilah darurat, kawan-kawan, pertama kali, bukan pertama, tapi dia sangat populer dan kemudian kencang terus digunakan sejak tahun 2016 ya, ketika Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun ini ya, tahun 2016. Sebelumnya, Dek, tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Perpu ini keluar pasca kasus Yuyun ya. Mungkin kawan-kawan tahu, seorang anak perempuan usia 14 tahun, dia pulang dari sekolah dengan jarak 1,5 kilometer, melewati kebun sawit, dia diperkosa rame-rame oleh 14 orang, diikat kakinya ya, dan kemudian dia juga terbunuh. Artinya dia meninggal dalam proses perkosaan dan dia dibuang ya, sebuah peristiwa yang sangat memilukan, dan semenjak itu istilah darurat ini terus kita gunakan sampai sekarang. Indikator darurat ya bisa kita lihat dari semakin tingginya angka kekerasan ya. Nah, kemudian semakin banyaknya korban, ya, korbannya bisa lebih dari satu, pelakunya misalnya hanya satu orang. Di PD saya pernah temukan korban sodominya lebih dari 20, pelakunya satu. Di Abdiya kami pernah temukan korbannya 14, pelakunya seorang guru. Ya, kita nggak boleh klaim, oh guru semua jahat, ulama, enggak, ini siapapun berpeluang menjadi pelaku. Nah, kemudian satu korban juga bisa menjadi dan mendapatkan beberapa kekerasan. Ya, biasa dia diperkosa, bisa dia juga kemudian mendapatkan kekerasan fisik, bisa dia lebih duluan dihina, dicaci maki, dilecehkan, ya, dan juga dia bisa ditelantarkan. Jadi ya, satu korban bisa mendapatkan beberapa bentuk kekerasan. Kemudian semakin sadis, ya, mana contoh sadis? Kasus Langsa, ya, seorang perempuan diperkosa di tengah malam buta, ya, oleh seorang residivis. Anaknya yang ingin membantu kemudian kehilangan nyawa dengan 9 tikaman, adik-adik, ya, dengan 9 tikaman. Ibu ini dalam keadaan hamil, bayangkan ya bagaimana mata batin kita, pasti kita menangis. Ya, menangis, membaca, ya, apalagi kalau kita sudah ketemu dengan korban, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat tidak bisa kita terima dalam akal sehat kita. Tapi itulah kondisinya hari ini, ya. Boleh pindah slide berikutnya. Nah, ini kalau kita melihat dalam kacamata nasional, kalau kita bicara soal kekerasan terhadap anak, ya, terutama kekerasan seksual, satu orang anak laki-laki, ya, dari 6 orang anak laki-laki itu mengalami kekerasan. Ini surveinya sudah dilakukan. Satu orang dari 4 anak orang perempuan itu, ya, artinya peluang anak perempuan untuk menjadi korban lebih besar, ya. Kemudian 60% pelaku dikenal oleh korban. Umumnya adalah orang-orang yang dekat, ya. Tipikal pelaku itu ada ayah kandung, ayah tiri, kakek, tetangga, pacar, ya.
30% pelaku anggota keluarga yang saya bilang tadi, ya, orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada kita tapi malah menjadi pelaku, dan hanya 10% pelaku adalah orang asing, ya, bisa karena kontak langsung, bisa juga kontak dengan internet, maka kemudian juga dikenal kekerasan berbasis gender online. Dan kami 3 bulan yang lalu menerima pengaduan bagaimana seorang anak perempuan yang mengenal seorang laki-laki dengan profil sebagai bagian dari tentara gitu ya, menggunakan uniform tentara padahal dia bukan tentara, kenal di internet, diajak pergi, dalam mobil dia diperkosa, ya. Nah, ini kan kenapa bisa terjadi? Karena sangat lemah dalam memahami budaya literasi, sehingga sedikit sebentar saja berkenalan, tidak mengenal orang, diajak pergi, tidak tahu dampak, sudah jadi korban. Dan itu nggak akan pernah bisa kita kembalikan. Kita melakukan pengecekan panjang sekali sampai hari ini belum menemukan siapa pelakunya. Ya, nah ini dibutuhkan tingkat kehati-hatian yang sangat dalam. Boleh lanjut slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat data kasus kekerasan seksual Provinsi Aceh, saya khusus hari ini mengangkat kasus kekerasan seksual lebih banyak. Kenapa? Karena ini yang sedang sangat booming, ya. Kalau kita lihat petanya, memang yang namanya raja kekerasan itu, raja kekerasan itu adalah KDRT. Maaf ya, Dek. Raja kekerasan adalah KDRT. Tapi di luar dari KDRT, di luar dari KDRT, kasus kekerasan terhadap anak adalah yang paling dominan. Sebentar ya, Dek. Makan minum dulu ya. Nggak apa. Ya, jadi maaf. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, Maaf, nggak apa-apa. saya belum cukup, belum cukup sehat ya. Nggak masalah Bu, tidak Ini masalah. kan Dek, coba lihat ya, data kasus kekerasan seksual Provinsi Aceh. Tahun 2019 ini kan, ini khusus anak. Khusus anak 2019 tiap 3 bulan itu ada 79 ya, 73. Ini semester 1, semester kedua. Kalau kita jumlah, kita kembali kepada slide pertama tadi, tidak kurang dari 400 sekian anak itu jadi korban kekerasan. Kalau ini kita bagi dengan jumlah hari dalam setahun, ada 360 hari, berarti apa? Ada 1 bahkan 2 anak setiap hari di Aceh menjadi korban kekerasan seksual. Ya, sebuah angka yang sangat menyakitkan, ya, sebuah angka yang membutuhkan perhatian dan keprihatinan dari kita semuanya, ya. Pindah di slide berikutnya. Ini yang paling banyak ya, pemerkosaan, lihat nih. Nah, ini di tahun 2020 saya awalnya adik-adik semua membangun sebuah mimpi. Dalam masa pandemi ini saya berharap tak ada kasus kekerasan seksual. Karena apa? Kita sedang dalam musibah. Tapi ternyata tidak gitu ya. Bahkan angkanya itu di 3 bulan pertama, artinya dari Januari sampai dengan Maret, kita itu hanya menangani 58 kasus, tapi 3 bulan sesudahnya itu 90 kasus, hampir 100% kan? Nih, luar biasa. Nah, luar biasa. Dan kalau adik-adik aktif ya mengikuti berita-berita media online Serambi Indonesia,
Modusnya pun sangat mengerikan. Misalnya seorang istri ya tewas di tangan suaminya ya dengan sekian bacokan. Seorang istri tewas digantung setelah dia dibunuh dan digantung di sebuah truk ya, dan seolah-olah dia adalah korban pembunuhan dari orang lain. Padahal itu dilakukan oleh seorang suami. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan rumah tangga di Aceh? Ya, ada persoalan tentunya soal bagaimana membangun ketahanan keluarga. Nah, boleh pindah lagi deh slide-nya. Nah, ya, ke depan ya kita perlu melihat dan kemudian mengubah asumsi cara strategi kita ya terhadap dukungan kita kepada lembaga pengada layanan yang hari ini bekerja di 23 kabupaten kota. Artinya memang semua kita harus melakukan kampanye, adik-adik bisa ikut menuliskan bahwa orang-orang yang bekerja pada isu ini, lembaga-lembaga yang bergerak di sini itu harus mendapatkan perhatian yang baik, ya, terutama perhatian dari bupati di kabupaten kota. Kalau untuk provinsi, alhamdulillah situasinya cukup bagus. Tapi kawan-kawan di kabupaten kota hari ini mereka itu gimana kita pegah bahasa Aceh, hidup segan, mati tak mau gitu ya. Di sini kan ada Kak Mala nih, TBM 1000 Bintang yang beliau juga menjadi Satgas Perlindungan Perempuan ya sangat terkendala. Mau turun ke lapangan, transportnya nggak ada, ya dan macam-macam lah ya. Dan tentu juga butuh profesionalitas dalam pengelolaannya, termasuk pengelolaan TBM juga dituntut profesionalitas ya. Sarana prasarananya harus ditunjang, ya. Program kerjanya harus jelas, dukungan sumber daya manusia. Tidak semua orang, adik-adik bisa bekerja pada isu ini kalau tidak memiliki perspektif dan keberpihakan yang baik terhadap korban. Dan tentu kita harus bisa membangun satu tools Monef ya bersama untuk kemudian bisa memberikan reward dan punishment. Nah, kegiatan hari ini dalam kacamata saya adalah salah satu bentuk reward. Pengakuan ya, pengakuan ini kan difasilitasi oleh Kemendikbud ya. Ada banyak kawan-kawan TBM yang sudah bekerja, karena apa? Salah satu fungsi pemerintah adalah melakukan peningkatan kapasitas dengan dana dari pemerintah. Ini adalah bagian reward, pengakuan terhadap kawan-kawan yang sudah selama ini membantu ya memperluas budaya literasi kepada masyarakat. Dan kalau dalam konteks penanganan juga perlu diberikan punishment. Ada orang-orang yang kemudian bekerja di luar jalur. Bahkan ada kasus yang kita dokumentasikan, orang yang seharusnya memberikan perlindungan, bahkan dia ikut memperkosa ya. Di kita pernah kejadian pada saat korban ditempatkan di sel sementara wilayatul hisbah ya, dia bahkan diperkosa lagi di situ. Nah ya, dan itu terjadi dimanapun, bukan hanya di Aceh. Artinya kita masih belum cukup maksimal. Boleh lanjut deh? Ya, lanjut lagi. Nah ya, kemudian ya kita juga penting untuk membangun budaya pemahaman dan kesadaran yang baik, sinergi ya budaya pengetahuan dan kesadaran. Apa tadi yang sudah saya sampaikan di awal, banyak kali masyarakat kita yang menganggap kalau ada kekerasan kan tabu untuk dilaporkan. Bahkan kita dijat, ini kan persoalan rumah tangga, ngapain dilapor, buka aib, ya kan? Padahal dan kemudian apalagi buka aib, malu. Yang malu itu kalau kita mencuri, yang harusnya malu itu pelaku. Nah, kalau kita membiarkan ini terus, yang membuat pelaku itulah melakukan keberulangan. Dan kemudian TBM harus mengajarkan kepada anak-anak untuk berani berkata tidak. Anak itu harus menjadi polisi bagi dirinya. Begitu juga dengan
dengan perempuan, ya harus berani berkata tidak, dan kemudian menjadikan kawan-kawan pengelola TBM itu sebagai lini pertama yang dapat diakses oleh anak-anak kalau ada potensi kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Nah, artinya apa? TBM sebenarnya juga bisa menjadi bagian dari sistem rujukan yang dibangun oleh lembaga-lembaga pengada layanan yang ada di tempat adik-adik semuanya. Nah, lanjut deh. Slide berikutnya. Nah, kita perlu sinergi ya. Saya udah bilang dari awal, nggak mungkin bekerja sendiri dan nggak mungkin juga rebutan kasus. Ya, semua bisa mengambil peran-peran yang strategis. Lagi deh. Lagi. Nah, penegakan hukum ini masih menjadi masalah. Karena apa? Untuk konteks Aceh, kita punya dualisme hukum, kita punya Undang-Undang Perlindungan Anak, kita punya kanun jenayah, dan hari ini semua orang berbicara kalau untuk kepentingan terbaik bagi anak, masih diharapkan agar Undang-Undang Perlindungan Anak lah yang dipakai. Karena apa? Hukumannya lebih lama, ada pemberatan hukuman, ya, ada efek jerah yang lebih baik. Nah, kemudian deh, berikutnya. Nah, setelah kasus ditangani oleh lembaga layanan, dan ini juga bisa diambil peran oleh TBM untuk melakukan proses pemberdayaan. Istilahnya kasus ditutup itu kalau di lembaga layanan dikenal dengan istilah terminasi kasus. Kasus ditutup karena hak-hak korban sudah terpenuhi. Tapi bukan berarti setelah itu kita kemudian menutup mata untuk melihat kelanjutan kehidupan dari korban, dan TBM juga bisa ikut ya mengambil peran dalam hal ini. Misalnya tadi ada perempuan korban KDRT yang sama sekali tidak memiliki kecakapan, bahkan buta aksara. Dilingkanlah dengan kita ya supaya dia bisa membaca, bisa mengetahui sumber-sumber informasi yang sederhana saja sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas kehidupannya. Nah, kemudian deh slide. Nah, hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita semuanya belum memiliki komitmen yang tinggi. Ya, bahkan kadang-kadang ada sejumlah kepentingan politik. Tapi pun kita tidak boleh alergi terhadap politik karena itu juga menjadi sarana ya, alat kita untuk berjuang, melakukan advokasi. Tapi memang ada masih segelintir orang yang menjadikan ini sebagai apa ya, lihatnya dari sisi negatifnya ya, kepentingannya lah yang ditonjolkan, dan itu juga ya di mana-mana ya, di mana-mana, dan itu juga terjadi di dalam ranah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Boleh kita pindah slide berikutnya. Nah, ini deh, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diatur di dalam undang-undang, ya. Diatur di dalam kebijakan negara. Karena apa? Masyarakat adalah orang yang paling dekat dengan korban. TBM adalah tempat yang paling mudah diakses oleh korban, ya. Dan kalau peran ini bisa diambil, pemerintah akan sangat diuntungkan. Keberlanjutan untuk penanganan juga menjadi sangat efektif. Tapi tentunya adik-adik dari TBM juga kemudian harus diinsertkan dengan bagaimana sih mekanisme penanganan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, ya. Ini strategis kalau menurut saya, strategis sekali fungsi TBM, dan apa ya, ke depan mungkin rekomendasi dari pelatihan ini seminggu ya adik-adik ya, seminggu kan, 5 hari ya? Seminggu, Bu. Seminggu. Pelatihan seminggu ini juga bisa menghasilkan sebuah rekomendasi, ya, sebuah rekomendasi
bagian pencegahan sudah jelas, selama ini memang sudah dimainkan oleh kawan-kawan PBM. Tapi tidak menutup kemungkinan kawan-kawan PBM juga bisa menaikkan level untuk mengambil peran-peran strategis sebagai bagian dari mekanisme rujukan di tingkat komunitas, dan tentunya ini akan berkontribusi sangat positif dalam pemenuhan hak-hak korban bagi perempuan dan anak. Ini ya, sudah selesai ya slide-nya. Ada lagi, Dek? Nah, ini ya, bukan hanya anak-anak ya, tapi semua kita dalam bahaya. Dan apakah kita mau mempertahankan status quo ini atau mau keluar dengan mengambil dan berkontribusi secara positif ke depan, karena ini adalah persoalan bersama ya. Kalau kita bicara kekerasan terhadap perempuan dan anak, jangan hanya memikir bahwa oh udah ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, oh sudah ada UPTD, ngapain kita sibuk mengurus itu lagi, sudah ada polisi, sudah ada jaksa, tidak bisa. Semua orang harus mengambil peran karena ini adalah persoalan kita bersama. Bicara perempuan, bicara ibu kita, bicara adik kita yang perempuan, bicara istri-istri kita ya, kalau bagi yang laki-laki, adik. Kalau ada adik kita ya kawin kemudian diperlakukan kasar oleh suaminya, marah nggak kita? Marah kan? Maka juga tanyalah kepada diri kita, bagaimana, apakah sudah baikkah perlakuan kita kepada istri kita ya, kalau yang laki-laki, dan kebalikannya juga buat perempuan. Sudah baikkah perlakuan kita kepada pasangan kita, apalagi kepada anak-anak sebagai generasi emas ya, bonus demografi yang akan kita hadapi di 2035 itu. Harusnya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, tidak meninggalkan generasi yang kemudian sudah begitu banyak menjadi korban perkosaan. Ya, anak-anak harus dibuat hidup bahagia karena apa? Pada saat dia menjadi pemimpin, pada saat usia dia dewasa, kalau dia tidak bahagia di waktu kecil, adik-adik, dia tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang bisa membahagiakan orang yang dipimpinnya. Mungkin itu dulu pengantar dari Kak Amrina. Kita bisa diskusi ya, waktu kita sampai jam 10.30 11 ya. diskusi tentang tadi. 10.30 ya. Ya, maaf, 10.30. Ya. Baik. Tadi saya salah sampaikan, Bu. 11.30. Oke, baik. Sekarang saatnya kita buka diskusi ya, discussion session. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya secara langsung boleh juga, ataupun mungkin di chat box boleh juga. Gitu. Kira-kira apa ya, ada yang ingin bertanya? Ini boleh Kakak tahu deh berapa dari sekian TBM ini berapa banyak yang dikelola oleh perempuan dan berapa banyak yang dikelola oleh laki-laki ya? Untuk hal itu kami kurang tahu juga. Kebanyakannya Bu, ya, perempuan ya? Ya, kebanyakannya perempuan, Bu. Dan di sini memang ada yang mewakili juga, Bu, ya. Jadi, ya, tapi kebanyakan yang ada ini perempuan. Ya, ini kan kalau kita lihat dari filosofi yang bagus ya, bahwa perempuan sebagai madrasatul ula, ini kan mungkin ada kaitannya ya. Tapi ini adalah kerja bersama yang juga harusnya mendapat perhatian dari laki-laki ya. Laki-laki dan perempuan adalah mitra kita ya. Ayo, ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan? Kakak juga terbuka untuk menerima saran dan pertimbangan untuk perbaikan-perbaikan ke depan ya. Ya, Bu, di sini Bu kan kami mendapatkan informasi tadi untuk yang mengelola di sini ada sekitar 6 laki-laki dan 14 perempuan. Dan ya 14 perempuan. 14 perempuan. Oke. Ya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan?
Mungkin Bu, dari saya sendiri boleh bertanya juga Bu ya? Boleh, Ya. boleh, ya. Ini Khairul dari TBM Ar-Rasyid ya? Iya Bu, salah satu relawan juga TBM Ar-Rasyid. Oke. Baik, jadi bukan sekarang kita melihat ya gitu, mungkin ada beberapa seperti pelaku-pelaku kekerasan ataupun pemerkosaan gitu kan. Tentunya mereka melakukan itu pasti ada apa ya Bu ya, bisa dibilang mungkin ada sebabnya gitu Bu. Nah dari ya, ya kan pasti mungkin apa namanya ya, ada reason lah kenapa mereka sampai melakukan hal seperti itu. Apakah mereka tidak memikirkan panjang dulu sebelum mereka melakukan hal seperti itu gitu Bu kan. Nah kira-kira nih Bu sebagai sudah sangat berpengalaman lah bisa dibilang dalam hal seperti ini Bu ya. Apakah mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit kepada kami kira-kira alasan apa sajakah yang pernah kamu Bu dari si pelaku-pelaku itu? Ya, boleh. Ini langsung aja Bagaimana ya. kira-kira? Jadi kita menemukan multifaktor ya, multifaktor penyebab seseorang itu melakukan kekerasan ya. Multifaktor itu kalau kemudian kami simpulkan, kita mengenalnya dan kita namakan itu adalah soal bagaimana pemahaman terkait dengan melihat relasi gender yang tidak setara. Ya, soal bicara kafaah ya. Kafaah itu relasi, bahasa agamanya kafaah untuk melihat bahwa misalnya karena apa? Yang jadi korban itu umumnya adalah orang yang relasinya di bawah dari pelaku, ya. Di bawah dari pelaku. Contohnya relasi usia, ada orang tua kepada anaknya, ya. Relasi pekerjaan, ada pimpinan kepada anak buahnya, ya. Relasi hubungan hubungan khusus dilakukan oleh pacar kepada pacarnya gitu ya, artinya cowok yang melakukan kepada yang perempuan. Relasi dalam hubungan pendidikan misalnya dilakukan oleh guru, oleh ustadz kepada anak murid. Relasi karena jenis kelamin, gender yang berbeda, laki dan perempuan. Nah, ini menjadi faktor ya yang kita bisa generalkan. Nah, kalau kita lihat subnya ya, kita lihat sub soal pemahaman agama. Ya, ini otomatis bahwa seseorang yang tidak mendapatkan din yang bagus, mengenal Tuhannya dengan baik, ya, pasti dia sangat mudah untuk terpapar ketika ada banyak informasi-informasi negatif yang dia terima, tontonan-tontonan yang merusak, misalnya pornografi, pasti dia akan melakukan yang namanya porno aksi. Nah, kemudian kita lihat lagi persoalan yang paling penting adalah soal lemahnya ketahanan keluarga. Bicara soal ketahanan keluarga itu pilarnya ada bicara soal ekonomi, ada bicara soal pendidikan, ada bicara soal kesehatan, ya, dan lain-lain sebagainya termasuk bagaimana kepekaan terhadap lingkungan. Ini berkontribusi. Adik-adik kita gagal untuk menumbuhkan yang namanya internalisasi pola relasi yang seimbang dalam keluarga, sehingga hampir semua korban, hampir semua pelaku itu melihat korbannya sebagai orang yang pantas untuk direndahkan, sebagai orang yang pantas untuk dia lakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, ya, apalagi ada penguasaan seorang suami kepada istri itu berpengaruh, ya. Nah, kemudian apalagi kita itu kan berada pada budaya permisi malu alam hana peduli tanyo hana peduli icuke beo ya menyojamun kan kalau orang tua saya di waktu kecil itu malah mengatakan begini be toto beh ngagam nyantuk kemak gitu kan. Ternyata itu berstimulus adik-adik ya, pengasuhan orang tua kita itu berstimulus untuk kemudian berpengaruh pada yang namanya resilient, daya tahan kita untuk kemudian lebih hati-hati kepada orang. Nah, ini kan menurun ya. Kita sangat mudah percaya kepada orang lain yang baru kita kenal 2 hari, sangat mudah percaya kepada pacar kita ya. Kenapa?
Kenapa? Karena ini ditenggarai anak-anak dalam masa tumbuhnya maupun kita perempuan dalam keluarga ini tidak memiliki kecakapan komunikasi yang bagus, ya, tidak memiliki sumber informasi yang cukup sehingga mudah kali percaya kepada orang yang seolah-olah dia akan melindungi kita, padahal dia akan melakukan sesuatu yang menyakiti. Nah, ini jadi masalah. Artinya apa? Budaya literasi terutama berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya untuk kebijakan publik, ya, ini penting untuk ditingkatkan. Kita harus punya kecakapan untuk itu. Kalau enggak, potensi kita untuk menjadi korban itu sangat besar. Kemudian juga kami melihat bahwa keluarga yang tidak ayah dan ibunya bercerai, peluang anaknya untuk diperkosa, untuk dilecehkan sangat besar. Karena apa? Dia akan melihat tidak ada ayah dia. Tidak ada orang yang akan melindungi, walaupun pada sisi yang lain kita juga melihat bahwa ada ayah yang kemudian menggarap anaknya. Kenapa ayah menggarap anaknya? Walaupun ini tidak bisa ditolerir, tapi kami juga melihat hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri. Istrinya berbulan-bulan tidak mau, ya, tidak mau berhubungan, memberikan nafkah batin kepada suami juga berkorelasi, yang kemudian apa? Tidak bisa menutup saluran suami yang tidak bisa dihentikan, sehingga karena kompleksitas tadi, ya, dia nonton, dia dapat informasi negatif, ya dia berpeluang juga untuk kemudian melakukan itu. Nah, artinya apa ya? Ada banyak sekali ya hal-hal yang memicu persoalan balas dendam, ya, orang yang marah. Makanya kita juga perlu menjaga komunikasi kita. Komunikasi kan bagian dari literasi, ya, komunikasi persuasif untuk menyampaikan hal-hal yang menyakitkan sebenarnya buat kita, tapi mampu kita bahasakan dengan baik juga berdampak. Korban kami itu beberapa orang diantaranya dia diperkosa, dia dibunuh karena apa? Karena dari mulutnya itu ucapan-ucapan yang terlalu kasar, yang terlalu merendahkan orang lain, yang kemudian menimbulkan api dendam yang kemudian berujung pada tindakan-tindakan perkosaan, pelecehan, kekerasan itu kita temukan. Persoalan pergaulan bebas dalam skup anak-anak, tentu anak-anak jadi korban karena apa? Kehilangan pengasuhan dari orang tuanya. Lingkungan yang tidak peka, ya, nggak peduli ala urusan gopnya, ala negop, kentanyo urusan. Nah, itu juga menjadi hal yang membuka ruang sangat besar untuk terjadi kekerasan. Dan itu adalah masalah yang harus kita hentikan hari ini. Ayo kita semua bangun kepedulian, ya, bahwa ini harus dibutuhkan respect. Ya, kalau kita mengatakan, hai B dari awal, jangan ini 4 hari sudah di sebuah rumah nih misalnya, ya, sudah di rumah berkumpul muda-mudi, sementara kita tangga di samping nggak peduli Allah, kane leung, mana gopi. Nah, itu adalah hal-hal yang kemudian berpengaruh menjadi faktor-faktor pencetus terjadinya kekerasan. Dan saya juga harus mengatakan dalam konteks kekerasan seksual, otak kotor dari pelaku, otak kotor dari pelaku itu juga menjadi faktor. Kenapa? Kan ada orang juga mengatakan, wajar tuh perempuan itu diperkosa, dilecehkan, wong dia pakai baju seksi, keluar tengah malam. Faktanya adik-adik yang jadi korban itu ada anak-anak usia 6 bulan. Ada anak-anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Apa yang menarik dari diri anak ini? Tidak ada. Ya, kecuali karena memang otaknya yang sudah terpapar dengan pornografi. Mungkin itu ya. Dan memang apa ya, kesadaran untuk menghargai ya relasi ya itu sangat penting untuk ditumbuhkan sejak dini, dan kadang-kadang kita juga tidak sadar melanggengkan budaya ini. Misal di rumah kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan, yang kita suruh nih anak perempuan aja, anak laki-lakinya nggak pernah. Pada saat anak laki-laki kita kawin, dia mengangkat jemuran, yang mencibir itu perempuan juga. Ya kan? Ini adalah apa yang kita gagal pada proses internalisasi di
keluarga dan kemudian berdampak pada melebarnya, meningkatnya, tersistemnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, Khairul. Mungkin itu Khairul. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Alhamdulillah jawabannya sangat jelas sekali dan memang itu hal yang harus kita perhatikan ya secara secara lebih mendalam lagi. Baik Bu, sekarang kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Karena mungkin ini dari kawan-kawan ada yang sudah bertanya di chat box-nya. Ya salah satunya saya bacakan saja Bu ya. Pertanyaan dari Aceh TBM Rashid. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengomunikasi sama anak yang korban kekerasan, tetapi dia terganggu dengan gangguan mental sehingga saat kita mendekat dia malah menjauh gitu. Oke, bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan mereka? Oke. Nah, adik-adik, anak-anak maupun perempuan yang masuk dalam kategori retardasi mental, peluangnya untuk menjadi korban 2 kali bahkan 3 kali lebih besar dari yang bukan, ya. Di catatan kami itu ya ada tidak kurang dari 20 orang itu kawan-kawan yang pada kelompok retardasi mental itu menjadi korban perkosaan, dan saya sendiri pernah melihat proses persalinan dari seorang korban dengan kondisi yang tersebut. Dia melahirkan, saya azankan anaknya ya luar biasa gagah ya, yang kita sampai hari ini tidak tahu siapa pelakunya. Karena apa? Kita punya kendala ya untuk dalam proses pembuktian. Kadang-kadang kecakapan pendamping kita ya ini tidak setara dengan kebutuhan dari kawan-kawan korban retardasi mental ya. Retardasi mental apalagi di kampung itu kan kalaupun dia mengerti bahasa, tapi bahasanya kan bahasa non akademis. Sementara pendamping itu belajar bahasanya bahasa yang akademis. Nah, bagaimana cara kita mendekati kelompok retardasi mental? Retardasi mental itu sangat tergantung dari pola dan cara kita, nggak bisa gerbak-gerbuk, tanya mantiga, tak tanya dianda. Dia butuh yang namanya membangun kepercayaan yang lebih dalam. Dikenal dengan istilah membangun rapor, harus datang berkali-kali, melihat apa yang dia sukai, ya. Melihat siapa orang yang paling dia percaya. Kalnya menyukai rempaknya, hanglah le malah ngantanyo. Dan sementara prinsip penanganan juga tidak boleh yang namanya membangun ketergantungan korban kepada pendamping. Jadi penting kali ya untuk membaca profilnya, dia suka makanan apa, dia nyaman di mana, dia suka main, itu penting. Nah, kalau kita sudah pahami itu, kita bisa lakukan pendekatan. Tidak bisa langsung masuk kepada objek, informasi yang mau kita peroleh, kita harus dengan gambaran-gambaran, simbol-simbol ya. Itu adalah salah satu pola pendekatan, dan kemudian adik-adik perlu berkomunikasi dengan psikolog ya yang ada di daerah atau dengan rumah sakit untuk melihat retardasi mental itu kan ada banyak, ada yang dia sangat berat, ada yang ringan, dan itu butuh kerjasama, karena kalau sangat berat, nggak bisa pendamping komunitas yang kemudian cakap untuk memberikan intervensi, tapi dia harus dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki dan terlatih untuk itu. Maka apa namanya yang saya bilang tadi, kawan-kawan TBM bisa menjadi basis rujukan, melingkan saja, mengkomunikasikan, mendekatkannya kepada lembaga-lembaga yang memang sudah terlatih. Saya kan sudah katakan ya, kami saja yang dilatih mengalami hambatan yang sangat luar biasa. Memang butuh pendekatan khusus ya untuk kawan-kawan retardasi mental. Nah, support keluarga ya, support keluarga buat retardasi mental ini menjadi poin yang sangat penting. Dan memang saya melihat selama ini pada banyak keluarga retardasi mental ini dukungan keluarganya jauh lebih baik.
Tapi kebanyakan mereka juga memiliki background ekonomi yang tidak sehat, ya. Nah, sehingga pendekatan ekonomi juga menjadi pendekatan yang kemudian bisa mendekatkan kita kepada korban retardasi mental. Mungkin itu ya, Khairul. Boleh kita pindah. Ini Bu Am kan, Kak Amrina ini bukan pegadaian yang bisa memberi kepuasan maksimal, menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang memang harus didiskusikan lebih lanjut. Boleh chat Kak Amrina ya, nomor HP Kak Amrina boleh dibagi ke semua TBM ya. Kakak sangat terbuka untuk melanjutkan komunikasi ya. Boleh pindah ke pertanyaan lain ya. Oh ini ya, ini menarik nih ya, Khairul. Iya Bu. Apakah Ibu Amrina merasa trauma di saat menangani? Ya ini pengalaman Ibu bagaimana? Ya, saya yang intens ya, kalau di pemerintah saya intens terlibat dalam kerja-kerja penanganan kasus ini sejak tahun 2012. Berarti 8 tahun. Tapi di luar dari itu, saya sudah bergerak dan terlibat isu ini sejak 20 tahun yang lalu. Ya, seseorang akan merasa trauma atau tidak, ini kan sangat tergantung pada bagaimana cara kita membangun, ya, membangun kepekaan, kesadaran, komitmen. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa saya merasa hidup, ya, saya merasa hidup, merasa sangat bahagia, bisa mendapatkan kepercayaan bekerja pada ranah ini, ya. Bekerja pada isu perempuan dan anak menjadi rumah kehidupan buat saya. Aspek pribadi yang sangat diuntungkan adalah saya belajar, ya, saya belajar dari pengalaman banyak orang. Pada saat saya mengeluh tentang kondisi rumah tangga saya, kondisi anak, ternyata ada banyak orang yang lebih menderita. Ya, artinya apa? Persoalan traumatik kita di masa lalu, ya, background pengetahuan, cara skill yang kita punya, lingkungan kita bergaul menjadi passion, ya, menjadi passion, sehingga saya sangat menikmati pekerjaan ini, ya, menikmati, merasa bahagia. Apakah saya tidak trauma? Saya pernah berada dalam masa ketakutan, karena apa? Kita dikejar oleh aparat, korban kita terbunuh dan kita tidak tahu hari ini di mana dia, itu pernah sampai ke sana. Pernah bermalam-malam juga takut tidur, ini nanti datang orang apa enggak, gitu kan. Nah, tapi ternyata waktu kemudian mengajarkan kepada kita harus cukup terampil di dalam isu ini, dan kita juga butuh yang namanya caring forgive. Bagaimana kita memulihkan diri kita setelah kita melihat ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh orang lain, sehingga ini tidak menjadi trauma, ya. Jadi pemulihan diri pendamping itu wajib, 6 bulan sekali kita wajib refreshing, ya. Ada banyak ya. Dan trik lain juga yang saya lakukan adalah saya tidak pernah, ya, kalau dalam 2 tahun terakhir ini saya tidak pernah mau melihat foto-foto, gambar-gambar yang menyakiti. Tapi saya hanya membaca beritanya. Saya tidak akan pernah membuka video, ya, tidak akan pernah, itu saya sering melewatkannya, ya, karena itu tidak sehat. Jadi cukup hanya dengan membaca dan menganalisa kronologis dari sebuah peristiwa. Karena apa? Itu juga kan kalau kita lihat alam bawah sadar kita kan akan menyimpan itu. Nah, kemudian tentunya bagian-bagian yang menyakiti ini, kita kan butuh orang dekat yang kita juga kadang harus bagi, ya, sehingga pekerjaan ini tetap menjadi pekerjaan yang menurut saya Allah pilih, ya, Allah buka jalannya. Ini adalah dakwah, ini adalah bagian ibadah, ya, yang tentunya saya juga harus belajar lebih banyak, ya, untuk tetap bisa bermanfaat buat korban. Dan saya juga berharap adik-adik semuanya untuk lebih peduli, ya. Ayo kita bersama, karena anak-anak kita, perempuan-perempuan kita semuanya butuh uluran perhatian dari kita semuanya.
trauma ya Dek, tapi kita nggak mungkin terus hidup dalam trauma. Trauma itu tidak bisa dihilangkan, tapi dia bisa dikendalikan. Ya, kita ikut pelatihan, kita banyak kenalan. Kita kalau ke kampung main-main tuh, saya ke tempat malah, oh ternyata menyenangkan kali bekerja di isu ini. Kita bisa berada di pelosok manapun adik-adik. Dan saya mendapatkan kesempatan-kesempatan emas karena bekerja di ranah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya, luar biasa sekali ya. Ini Bu, masih ada pertanyaan satu lagi dari teman kita, dari Nita Juniarti. Beliau bertanya, bagaimana tips memulai mengambil peran gitu untuk menjadi rujukan alternatif terhadap kekerasan anak? Iya. Yang pertama kan adik-adik hari ini sudah terpapar ya, sudah terpapar informasi. Di 3 slide kakak tadi itu kan ada bagian yang menjadi etik dari kerja-kerja kawan-kawan yang akan terjun. Fungsi kita adalah berarti pendamping ya, pendamping komunitas. Itu dibaca kembali, dilihat kembali, diresap-resapi, tapunyum-punyum ya, tapunyum-punyum yang kemudian akan menimbulkan ya kepekaan baru buat kita bahwa aku ingin bergerak, aku ingin melakukannya ya. Dan kemudian kita bangunlah etik pribadi kita. Artinya apa? Kalau kita sudah di sini, kita tidak boleh jadi pelaku kekerasan ya. Kita tidak boleh jadi pelaku kekerasan. Nah, kemudian bangunlah komunikasi awal dengan P2TP2A atau UPTD yang ada di kabupaten kota, atau adik-adik juga nantinya melalui Khairul boleh kirimkan semua nomor HP dan identitas saya yang akan mengkomunikasikannya dengan pimpinan lembaga pengada layanan di kabupaten kota agar kemudian menjadikan adik-adik ini sebagai paralegal komunitas. Nah, dan baru kemudian kita bisa bangun satu MOU ya, satu MOU itu capaian kinerja buat lembaga layanan. Adik-adik bisa memberikan penanganan awal di komunitas ya. Nah, itu langkahnya. Jadi mungkin akan lebih strategis jika saya merespon aspirasi dari bawah ini dengan melakukan mengkomunikasikannya dari atas sehingga lebih mudah ya. Dulu tuh malah juga kan punya pengalaman dan alhamdulillah hari ini malah juga memperkuat P2TP2A di Kabupaten Pidi ya, itu Taman Seribu Bintang ya Dek ya. Mungkin itu ya Kakak, kalau bisa Dek mungkin pamit dari ruang Zoom meeting ini ya, kita bisa diskusi di lain waktu dan kesempatan ya. Seperti kakak sampaikan tadi, bisa berkomunikasi lebih intens ke depannya. Boleh? Baik Bu, atas kesempatan yang Ibu berikan. Berarti ini Bu, memang kita ada kemungkinan kalau misal TBM bisa berkolaborasi Bu ya dengan P2TP2A ya? Sangat bisa. Oke Bu. Ya. Ini Bu, ada satu lagi pertanyaan dari saya Bu ya. Karena kan tadi kan Ibu sempat juga mengatakan ya ketika saya bertanya tentang reason, alasan kenapa sampai mereka melakukan kekerasan. Dan salah satunya apa? Dan salah satunya itu tentang melihat video-video yang senonoh itu Bu. Nah, yang mungkin itu bisa mempengaruhi, makanya yang mungkin itu bisa mempengaruhi kinerja otak dia Bu ya, sehingga dia, nah kira-kira Bu ya, untuk mengenai permasalahan itu sendiri kan agak sulit kita kita atasi ya, karena itu ya betul Bu, karena itu dari video-video seperti itu. Nah, apakah ada upaya khusus gitu Bu dari pemerintah dalam hal mengerucutkan kejadian-kejadian seperti itu yang mungkin ada hubungannya dengan tontonan-tontonan yang senonoh itu tadi Bu?
Oh, ada, kebijakannya ada. Kita kan ada undang-undang anti pornografi, ada lembaganya. Tapi terkait dengan hal ini yang paling bagus dilakukan adalah kecakapan dan pengawasan keluarga. Karena apa? Di tipikalnya anak-anak dia tidak suka dilarang. Tapi bagaimana kemudian kita menumbuhkan kesadaran baru bahwa ada yes or no ya di gadget yang di benda yang hanya selebar telapak tangan itu, kita mau memilih yang bagaimana. Ya, dan tentunya kecakapan orang dewasa itu yang jauh lebih dibutuhkan. Kita kan ribut nih setelah anak-anak jadi korban. Pemberi, pemilik mandat barang itu siapa? Para orang tua kan. Maka dalam konsepsi pemenuhan hak anak hari ini kita melarang, tapi dengan strategi meyakinkan anak ada dampak buruk yang akan dia alami. Karena apa? Narkotika lewat mata itu atau narkolema itu adiksinya lebih parah daripada narkoba, ya kan? Dia temannya porno aksi, ya kan? Aksinya adalah barang hidup gitu. Nah, kemudian TBM itu menjadi sarana pengalihan, sarana alternatif ya untuk membuat anak-anak punya daya kreativitas. Jadi apa ya? Program kerja di TBM bukan hanya baca buku, tapi juga bermain ya, tapi juga ada tindakan-tindakan lingkungan, ada menulis yang menarik, dicari semenarik mungkin sehingga kemudian ini menjadi sarana alternatif buat anak-anak berekspresi ya. Karena apa? Dia kan anak-anak ini daya ingin tahunya itu kan sangat kencang ya, sangat kencang. Kalau ada pengalihan, ada yang alternatif, dia bisa bergerak, keluar keringatnya, sekresinya ada, akan membuat anak itu cepat terlelap. Nah, peluang-peluang dia untuk menggunakan gadget kan menjadi kurang. Jadi adik-adik mengambil aspek itu di luar dari berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan itu dikenal dalam konsepsi pemberian informasi yang layak kepada anak. Dan memang ini menjadi bumerang ya, menjadi bumerang buat kita karena apa? Kalau kita bilang ditutup satu saluran, ternyata muncul berbagai saluran karena kita memang nggak bisa menjamin kita untuk tidak terpapar dari teknologi komunikasi yang hari ini sangat luar biasa. Ini pasca pandemi adik-adik, kita nggak mungkin mundur kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Model-model virtual seperti ini akan tetap menjadi bagian yang tidak akan lekang dari kehidupan kita. Jadi kalau kita bicara pornografi, maka lakukanlah, berikanlah ruang-ruang yang lebih besar supaya kita punya ruang untuk beraktivitas, berkreativitas, dan berinovasi. Coba revitalisasi kembali ya kebaikan-kebaikan, permainan-permainan yang sangat menarik di usia kita di waktu kecil dan kemudian bisa kita replikasi kepada kelompok-kelompok terdekat. Kita tidak bisa gaung ya. Lanjut tajang kau yang rayu. Kita mulailah ini. Ada 20 TBM mulai dulu dari lingkungan kecil. Saya yakin ini akan berdampak dan kemudian menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak-anak. Hemat nih HP dengan menyemati karena untuk kepentingan yang paling mendesak. Khairul, boleh begitu ya, Dek? Kakak mohon izin ini ya. Mohon izin ya akan meninggalkan forum ini. Selamat ya, sukses. Adik-adik sudah memilih sarana beribadah yang sangat luar biasa. Yakinlah ini akan berdampak buat kemaslahatan kita di dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan ada satu kesempatan kita bisa ketemu secara offline ya, karena silaturahmi ya bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita pada hari ini. Kakak undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita keluar dari Zoom-nya, mungkin apakah Ibu bersedia untuk ada sesi foto, Bu, sebentar? Oh, boleh, sangat. Nanti dikirim ya. Itu tapi nggak dibuka tuh. Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa open camera ya. Kita untuk foto bersama terlebih dahulu ya, sebelum kita akhiri pembahasan materi kita pada jam ini. Iya. Kalau kita bicara teman-teman yang lain mungkin boleh di open kameranya ya. Ya, itu masih banyak yang kebuka.
Ayo, Nah, ini dibuka dulu mudah-mudahan kameranya semua nih. ya. Adik-adik harus punya kader ya yang lebih banyak. Ini kan apa ya, sarana-sarana yang positif. Ya, luar biasa Bu, luar biasa sekali. Ini belum buka. Ini TBM 1000 bintang. Kak Mala juga enggak buka ini. Ya. Mungkin ada yang lagi sibuk Bu ya mungkin ya, selagi mendengar ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Berapa yang ada ya? Okay. Mungkin pihak panitia bisa langsung untuk memfotokan Zoom virtual kita pada kali ini. Ya. Oke. Oke ya. Sepertinya sudah Bu ya. Okay. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bu untuk kesediaan waktunya. Dan untuk penjelasannya yang luar biasa sekali dan ini sangat bermanfaat untuk kami semua. Semoga ini menjadi menjadi program untuk kita dapat berdakwah juga melalui hal-hal seperti ini. Dan semoga juga Allah mudahkan Ibu juga untuk terus berjuang dalam hal dalam penuntasan kekerasan ini ya, karena memang. Terima kasih Dek. Mohon izin live ya. Baik Bu. Terima kasih banyak Bu sekali lagi. Oke, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita beralih ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu testimoni ya. Nah, selanjutnya testimoni ini akan disampaikan oleh Kak Nurul Masyitah SPD. Nah, kira-kira Kak Nurul sudah ada di ruang Zoom ya? Oke. Kepada Kak Nurul Masyitah SPD, kita persilahkan untuk menyampaikan testimoninya. Kita tunggu sebentar ya. Sepertinya orangnya ini lagi ada pekerjaan sebentar ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, sepertinya nih kita tunggu sebentar ya untuk Kak Nur Masyitah untuk bersiap-siap untuk masuk ke ruang virtual kita pada hari ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Amrina Habibi, sungguh luar biasa sekali ya. Nah, teman-teman, untuk kami kasih tahu juga, kalau misalnya teman-teman mau untuk bergabung ya atau berkolaborasi dalam hal upaya pencegahan korban kekerasan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Amrina Habibi, teman-teman juga boleh bergabung langsung dan mungkin teman-teman boleh untuk memberikan kontak teman-teman nih. Jadi nanti kita bisa bekerja sama dengan pihak dari P2TP2A. Nah, sehingga dengan adanya literasi ini kan ibaratnya kita bisa saling bisa saling memberikan keuntungan dan juga bisa bermanfaat ya untuk masyarakat gitu.
Karena ini sebuah pekerjaan ya, dalam proses menuntaskan kekerasan, permasalahan pemerkosaan itu kan sebuah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang, satu pihak ataupun satu lembaga aja gitu. Jadi dengan adanya kita di sini, semoga kita makin terbuka, pikiran kita makin terbuka, dan kita juga akan mau berkolaborasi dalam hal penuntasan kekerasan dan juga pemerkosaan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nantinya memang ingin untuk bekerja sama, seperti yang tadi Bu Omrina, teman-teman boleh langsung mengirimkan kontak teman-teman. Teman-teman, kita tunggu dulu ya Kak Masyitahnya untuk masuk ke dalam ruang Zoom ya. Oke, mungkin Kak Masyitah bisa untuk open kameranya Kak ya. Oke, sepertinya Kak Masyitah sudah di ruang Zoom kita. Jadi sekarang marilah sama-sama kita dengarkan testimoni dari Kak Masyitah. Silakan Kak Masyitah untuk menyampaikan testimoni Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur dengan sama-sama kita menghadirkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih unmute tuh, masih mute. Nah, oke. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada Ibu Moderator telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bercerita tentang pengalaman saya selama menjadi relawan di TBM Ar-Rasyid. Perkenalkan, nama saya Nurul Masyitah. Saya telah menjadi relawan di TBM Ar-Rasyid ini lebih kurang sudah 5 tahun. Nah, TBM Ar-Rasyid ini adalah TBM di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh ataupun Yakesma, di mana Yakesma yang bergerak di bidang sosial yang menampung anak-anak korban kekerasan seksual, anak-anak pengemis, anak-anak yang kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT, anak-anak broken home, juga anak-anak yang terlantar, piatu, yatim, juga anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Jadi kami para relawan TBM Ar-Rasyid ini merangkul anak-anak tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sejauh ini telah kami lakukan untuk mereka seperti menghadirkan psikolog. Bahkan di antara mereka ada yang harus kami bawa ke psikiater untuk penanganan yang lebih baik. Selain itu, kami juga membuat kegiatan-kegiatan seperti tarian, calistung, membuat perlombaan, dan kami juga membuat beberapa program lainnya untuk mereka, seperti ada program menjahit, ada program berkebun, perikanan, dan peternakan, sehingga mereka melupakan kejadian yang mereka alami sebelumnya. Seperti contohnya ada beberapa anak yang dirujuk oleh TP2A Provinsi ke kami adalah anak-anak yang memiliki trauma dan ketika kami lihat mereka agak lebih pendiam dari anak-anak yang lainnya. Tetapi kami berusaha ketika mereka sudah bersama kami, mereka bisa melupakan masalahnya. Ternyata apa yang kami harapkan itu tercapai setelah beberapa hari ataupun beberapa minggu mereka mengikuti program yang dibuat
oleh TBM Ar-Rasyid. Bisa kami lihat dari mereka sudah mulai ceria, terbuka kepada kami dan mau berbaur bersama-sama. Dan sebenarnya itulah salah satu dari tujuan kami membuat kegiatan-kegiatan tersebut, karena kami menginginkan mereka bisa mengendalikan apa yang telah terjadi kepadanya. Kami juga selalu memberi motivasi kepada anak-anak tersebut agar sama-sama kita menuju masa depan yang cerah dan gemerlang. Nah, untuk lebih mengetahui perkembangan si anak, kami juga membuat program Love Me Mom dan program Wellbeing. Kami buat 2 program. Kalau di program Love Me Mom, menjadi konselornya itu ibu-ibu yang terdiri dari dosen Win Araniri, dosen psikolog Win Araniri, dan juga ibu-ibu yang berkecimpung di bidang psikolog tersebut. Jadi karena ibu-ibu ini adalah orang ahli di bidang tersebut, baik dalam hal bertanya tentang si anak dan lainnya, sedikit banyaknya si anak juga pasti ada curhat dengan ibu-ibu tersebut. Tetapi kalau di program Wellbeing, konselornya itu lebih mudah daripada program Love Me Mom. Jadi kakak-kakak yang Wellbeing itu, yang di program Wellbeing lebih santai, seperti mengajak anak-anak menggambar, mewarnai, dan kegiatan lainnya yang mereka buat di dalamnya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut kan mereka juga bisa menilai, oh mungkin si anak ini lagi ada masalah, atau lagi kadang hari ini dia lagi nggak mood kayak gitu kan. Pokoknya setelah kami buat kegiatan untuk melihat perkembangan si anak, kami buat 2 program tersebut. Intinya gini, kegiatan-kegiatan yang telah kami buat di TBM Ar-Rasyid sedikit banyaknya telah mengubah anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang lebih ceria, semangat, dan mereka mau beradaptasi terhadap sesama. Dan ternyata masing-masing dari mereka juga memiliki mimpi yang mana kata mereka, ini Ibu, mimpi-mimpi kami yang harus kami gapai ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cukup sekian, Ibu Moderator. Terima kasih banyak Kak Ita ya untuk penyampaian testimoninya ya. Mungkin dari penyampaian testimoni Kak Ita nih, teman-teman ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tahu lebih nih tentang apa yang sudah Kak Ita disampaikan? Ada mungkin kayak ngerasa, oh gimana nih maksudnya gitu? Atau mungkin ada beberapa hal yang ingin teman-teman sampaikan, diperbolehkan. Apa ada pertanyaan dari teman-teman untuk Kak Ita? Sepertinya tidak ada pertanyaan nih Kak Ita nih. Kita udahin dulu Kak ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Ita yang sudah menyampaikan testimoni tadi. Dan untuk pemberitahuannya, kami ingin memberitahu pada teman-teman sekalian bahwasanya kita akan ada break selama 15 menit ya. Dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan kembali dengan penyampaian materi mengenai editing essay yang akan disampaikan oleh Ibu Asma. Oke, baik teman-teman. Saya rasa untuk sesi ini cukup sekian dulu, tapi bukan berarti ini nggak kita lanjutkan lagi ya, kita akan break 15 menit saja. Oke, 15 menit, dan setelah itu kita kembali lagi ke ruang virtual. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.